Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Dini dalam pembelajaran PAI online. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Baiklah, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, pada video pembelajaran kali ini Bu Dini akan membahas mengenai mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan membahas 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kita akan mempelajari maknanya, kemudian bagaimana memahami sifat Allah yang agung, dan juga bagaimana menerapkan nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Asmaul Husna tadi. Selanjutnya, yang pertama yaitu Asmaul Husna Al-Qawiyyu, artinya Allah yang maha kuat. Nah, kekuatan Allah itu tidak terbatas. Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas, yang tidak ada yang dapat melemahkannya gitu. Selain itu, Allah juga adalah yang maha pemberi kekuatan. Allah memberikan kekuatan kepada makhluknya agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dunia gitu. Nah, dalil daripada Asmaul Husna Al-Qawiyyu ini ada dalam Quran surah Al-Anfal ayat 52. Nah, kalian bisa buka bukunya atau e-booknya yang sudah Budi berikan ya. Nah, di situ ada Quran surah Al-Anfal ayat 52 di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa kekuatan Allah itu meliputi kekuasaan untuk membalas kezaliman dan menegakkan keadilan. Kita dapat meneladani sifat Al-Qawiyyu ini dengan menjadi kuat dalam iman, kemudian bersabar dan menolong orang yang lemah gitu. Nah, contoh daripada Al-Qawiyyu apa sih? Gitu. Buktinya apa sih? Buktinya adalah Allah menciptakan gunung misalnya gitu. Kemudian langit dan segala sesuatu yang besar dan kuat. Nah, siapa itu yang menciptakan? Yaitu Allah. Makanya Allah mempunyai asma Al-Qawiyyu atau artinya tadi Allah yang maha kuat. Nah, lalu bagaimana akhlak mulia atau penerapan yang bisa kita teladani dari kita meneladani Al-Qawiyyu ini, yaitu dengan tadi ya berusaha menjadi kuat dalam iman, kemudian sabar dalam menghadapi ujian dan menolong yang lemah gitu. Selanjutnya, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Qayyum, yaitu artinya Allah yang maha berdiri sendiri. Nah, kemandirian Allah itu tidak membutuhkan siapapun atau apapun, sementara seluruh makhluknya itu bergantung kepadanya gitu. Kita butuh bantuan Allah, kita butuh semua rencana Allah, kita butuh apa yang Allah ciptain, makanan itu kan datangnya dari Allah ya. Kemudian udara itu juga apa adanya udara, hadirnya udara itu dari Allah. Hewan untuk makan kita, tumbuhan untuk makan kita itu datangnya ciptaannya dari Allah gitu. Kemudian penopang alam semesta. Nah, Allah ini adalah penopang keberlangsungan alam semesta ini. Tanpa kehendak Allah, sesuatu itu akan musnah gitu. Jadi tanpa Allah kita juga nggak akan ada, kita akan musnah seperti itu. Nah, dalil daripada Al-Qayyum ini ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 2. Nah, di mana di situ dijelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber keberlangsungan hidup di dalam alam semesta. Nah, ayat ini mengajarkan kita untuk akhirnya kita itu harus bersandar sepenuhnya kepada Allah serta bersikap mandiri dan juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kita sebagai khalifah di bumi ini atau sebagai yang bertanggung jawab di bumi ini gitu. Nah, kemudian contohnya apa?
apa? Bahwa Allah itu Al-Qayyum. Nah, contohnya adalah Allah menjaga keseimbangan alam semesta ini. Kita bisa hidup dengan baik itu karena Allah yang jaga keseimbangannya di alam semesta ini. Gitu. Coba bayangkan kalau misalnya Allah nggak menciptakan udara, gitu, nggak menghadirkan udara, nggak menciptakan tumbuhan pohon sebagai penghasil oksigen yang baik, gitu ya. Nah, itu bagaimana? Pasti itu akan kacau. Makanya di sini Allah itu bukti daripada Al-Qayyum adalah Allah menjaga keseimbangan alam semesta untuk kita. Nah, apa yang bisa kita teladani atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam sebagai bentuk meneladani Al-Qayyum ini, yaitu ya dengan cara bertanggung jawab juga menjaga lingkungan, gitu. Dengan menjaga lingkungan, dengan tidak merusak lingkungan, berarti kita meneladani sifat Al-Qayyum, Asma Al-Qayyum, seperti itu. Selanjutnya adalah Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Muhyi, artinya Allah yang maha menghidupkan. Yaitu Allah adalah pemberi kehidupan kepada semua makhluknya, kita sebagai manusia, kemudian tumbuhan, hewan, itu Allah yang memberi kehidupan. Kemudian kehidupan yang Allah berikan itu adalah nikmat yang sangat besar, yang artinya kita harus bisa mensyukurinya, seperti itu. Nah, dalil daripada Asmaul Husna Al-Muhyi ini ada dalam Quran surah Ar-Rum ayat 50, di mana ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menciptakan kehidupan di dunia dan menghidupkan kembali makhluk setelah kematian di akhirat, gitu. Jadi kita harus bersyukur atas kehidupan yang diberikan Allah dan memanfaatkannya untuk berbuat baik. Lalu apa contohnya Allah Al-Muhyi yang menunjukkan Allah itu yang maha menghidupkan? Contohnya adalah Allah menciptakan kita nih sebagai manusia, dan Allah bukan hanya menciptakan kita, tapi Allah juga memberikan kita manusia kemampuan untuk hidup, seperti itu. Nah, makanya Allah itu adalah yang maha menghidupkan. Kita diciptain bukan hanya untuk hidup aja, tapi bertahan hidup juga itu adalah yang Allah hidupkan, gitu, daripada kita hanya hidup doang, tapi Allah juga buat, atau Allah juga kasih cara gimana kita bisa bertahan hidup. Nah, makanya Allah mempunyai sifat atau asma, yaitu Allah yang maha menghidupkan atau Al-Muhyi. Nah, lalu apa yang bisa kita teladani daripada sifat Asmaul Husna Al-Muhyi ini? Ya, tadi ya, dengan cara bersyukur atas kehidupan yang Allah beri kepada kita, dan juga kita harus bisa menghargai orang lain, seperti itu. Selanjutnya Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Mumit, artinya Allah yang maha mematikan. Karena kematian adalah bagian dari ketetapan Allah menuju kehidupan yang kekal atau kehidupan yang abadi di akhirat. Nah, dalil daripada Asmaul Husna Al-Muhyi ini ada dalam Quran surah Az-Zumar ayat 42, di mana ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan dan kematian itu berada sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Kematian adalah bagian dari rencana Allah untuk menguji kita di dunia, gitu. Kita harus bisa mempersiapkan diri dengan amal baik sebelum akhirnya ajal itu menjemput kita. Nah, lalu apa yang bisa kita teladani
sebagai bentuk pengamalan kita terhadap Asmaul Husna Al-Mumit ini, yaitu dengan cara menyadari bahwa dunia ini sifatnya hanya sementara gitu, sehingga apa yang harus kita lakuin ya lagi-lagi dengan cara berbuat kebaikan dan senantiasa berbuat kebaikan seperti itu. Selanjutnya Asmaul Husna yang kelima adalah Al-Ba'is, yaitu Allah yang Maha membangkitkan. Nah, di sini termasuk juga hari kiamat ya, karena Allah akan membangkitkan semua makhluknya pada hari kiamat. Untuk apa dibangkitin makhluknya? Iya, untuk dihisap amalannya atau menentukan orang ini, makhluk ini masuknya kemana nih, ke surga apa ke neraka. Nah, di sini di hari kebangkitan ini adalah bukti, adalah bagian daripada keadilan Allah terhadap makhluknya, bahwa orang yang berbuat baik ya berarti nanti amalan timbangan kebaikannya lebih berat dan muaranya pasti dia akan menuju ke surga. Begitupun sebaliknya, kalau orang yang timbangan amalannya buruk ya berarti nanti dia arahnya ke neraka seperti itu. Nah, dalam Asmaul Husna Al-Bais ini dibahas dalam Quran surah Al-An'am ya ayat 60, dalilnya ada di sana, di mana ayat tersebut mengingatkan kita bahwa Allah itu akan membangkitkan manusia untuk dihisap amal perbuatannya. Nah, sifat ini mendorong kita untuk akhirnya selalu berbuat kebaikan dan menjauhi dosa gitu, karena setiap perbuatan itu nantinya akan dimintakan pertanggung jawabannya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakuin sebagai amalan kita terhadap Asmaul Husna Al-Bais ini, yaitu ya lagi-lagi dengan memperbanyak amal baik dan menjauhi dosa atau larangan yang sudah Allah tentukan seperti itu. Nah, ini adalah meneladani sifat Allah yang tadi udah Bu Dini jelasin ya. Nah, contohnya nih Bu Dini ulang lagi, kalau meneladani Al-Qawiyyu yaitu berarti dengan misalnya menolong teman yang kesulitan belajar, tapi ingat bukan dalam kesulitan menjawab soal saat ujian terus dibantuin ditolong temannya, itu salah. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah menolong teman yang kesulitan belajar ya ketika dalam proses artinya kalau misalnya ada teman yang belum paham nih lagi dalam proses pembelajaran, dia belum paham hukum tajwid ikhfa atau huruf-huruf ikhfa apa aja atau kapan disebut itu hukumnya ikhfa gitu. Nah, dari situ baru kalian kalau udah ngerti itu bisa diajarin temennya untuk memperluas juga ilmu kalian yang udah kalian dapat seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk meneladani Al-Qayyum yaitu berarti dengan cara menjaga kebersihan sekolah seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Dini juga ya. Nah, di sekolah juga tuh makanya kenapa ada kan kalian disuruh ya untuk membawa tempat makan dan minum dari sekolah, itu salah satunya adalah sebagai implementasi terhadap Asmaul Husna Al-Qayyum, yaitu dalam membantu sekolah menjaga kebersihan gitu. Kemudian kalau ketemu sampah nih di lingkungan sekolah ya jangan harus disuruh dulu gitu, tapi dengan kesadaran sendiri ya ambil sampahnya kemudian buang. Selanjutnya dalam meneladani sifat Al-Muhyi atau Asma Al-Muhyi yaitu dengan cara berdoa dan bersyukur atas nikmat hidup khususnya ya yang telah Allah berikan seperti itu. Kemudian dalam meneladani Al-Mumit yaitu menghormati orang lain, menghormati jenazah dan berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Nah, itu juga sesuai dengan nilai Al-Mumit. Selanjutnya berbuat
baik sebagai penerapan dari Asmaul Husna Al-Bais. Untuk apa berbuat baiknya ya? Untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hari akhir seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Dini ya, dalam menghadapi hari kebangkitan. Nah, kesimpulannya pembelajaran kali ini yaitu mengenal Allah. Nah, mengenal nama-nama Allah itu membantu kita mendekatkan diri kita kepada Allah, memahami peran kita sebagai hamba harus apa, dan memberi arah dalam hidup gitu. Memberi arah dalam hidup artinya kita tahu mau ngapain kita di hidup ini ketika kita kenal sama Allah. Nah, selanjutnya yaitu memahami sifat. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna itu membantu kita memahami sifat Allah yang agung. Kemudian dari mengenal Allah, dari memahami sifat Allah, apa yang harus dilakuin setelah kita udah kenal, setelah kita udah paham dengan sifat atau asma Allah, ya berarti kita harus mengamalkan akhlak mulia yang tercermin daripada nama-nama Allah tadi untuk menunjukkan keimanan kita. Nah, perilaku baik itu nggak hanya menghormati Asmaul Husna, tetapi juga bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang positif. Seperti itu. Nah, sekarang adalah tugasnya. Tugas yang pertama, sebutkan dan tuliskan setiap Asmaul Husna dan artinya yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini. Kemudian jelasin juga apa sih maksud daripada Asmaul Husna yang tadi, gitu, yang udah kamu pelajari itu yang 5 yang udah Bu Dini jelasin. Kemudian tulis juga bagaimana kamu mencerminkan, kamu menerapkan pemahaman tentang Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi Asmaul Husnanya ada 5, masing-masing disebutin 2 sikap kamu dalam mengamalkan Asmaul Husnanya. Kemudian pilih salah satu Asmaul Husna, kemudian kamu buat tulisan indah atau kaligrafi yang kamu pilih dari 5 Asmaul Husna, kamu pilih satu aja. Itu bisa kamu warnain, hias sekreatif mungkin lah, pokoknya Bu Dini percaya sama kalian. Nah, kemudian setelah itu kumpulin di wall Padlet. Kamu foto, bisa ya melalui foto, kemudian kumpulin di wall Padlet yang sudah biasa Bu Dini bagikan. Nanti ada kantong pengumpulannya. Kemudian jangan lupa juga untuk di-share atau dibagiin hasil tulisan indah Asmaul Husna yang udah kamu buat ke akun sosial media yang kamu miliki. Kalau misalnya kamu nge-share-nya di Instagram, boleh juga tuh tag akun Bu Dini di nice02 atau juga tag juga ya akun sekolah official kita, SDN Ponter 3 official gitu. Baiklah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bu Dini sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.